Karena kan baru hijrah, ya pengen lah dalam hijrah ini ada nilainya gitu. Belum bisa ngaji, belum bisa sholat yang benar, tapi pengen ngamalin sunnah Nabi, kayak pakai pakaian kayak gini, manjangin jenggot gitu kan. Tapi kadang berat nih, orang banyak yang cemooh, bilangnya jangan terlalu fanatik lah ngamalin agama. Katanya harus seimbang gitu. Ya, harus seimbang. Nah di sini nggak ngerti yang namanya seimbang itu kayak gimana. 50% dunia, 50% agama, atau yang seperti apa itu? Bukan antum aja nih ya, Don. Aneh juga sama, banyak yang cemoohin, ya. Dibilang kayak baju-baju kayak gini nih, ngapain katanya pakai baju istri gitu. Daster perempuan dipakai gitu kan. Ya kita harus cuek lah, brother. Ya dulu juga kita waktu maksiat kita juga cuek kan, orang mau ngomong apa juga kita nggak pernah gubris kan. Nah tadi itu kalau ada yang ngomong 50% dunia, 50% agama ya tadi ya. Nah coba tanya dulu sama orangnya, maksudnya 50% itu kayak gimana gitu kan. Sedangkan kehidupan kita nih 24 jam sehari. Kalau misalkan kita bicara agama ini, sholat aja nih, ya. Sholat satu kali sholat ini 5 menit ada belum? Ada 5 menit, itu juga paling lama. Tuh kan, 5 menit ini satu kali sholat. 5 kali sholat berarti 25 menit. Sedangkan kehidupan kita ini 24 jam. 5 kali 5, 25 menit kita sholat. Berarti yang lainnya maksiat tuh. Ya kan? Maksudnya yang lainnya dunia, maaf. Yang lainnya dunia. Dunianya berarti 99%, agamanya cuma 1% mungkin ya. Ya, coba kalau kita ngomong 50%. Nah, tapi ulama sampaikan agama ini atau bagian dari agama ini bukan hanya sholat saja. Ya kan? Apaan? Jadi bagian daripada agama ini ketika dalam kehidupan kita 24 jam kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, ya, kehidupan kita memakai cara hidupnya Nabi SAW, maka ini dinilai agama juga sama. Dapat pahala juga. Ya? Dapat pahala juga. Contoh, kita mau tidur. Nah, tidur ini hukum asalnya nih kata ulama ini mubah, ya kan? Nah tapi apabila kita mencontoh baginda Nabi SAW, cara tidur beliau, ya, sebelum tidur dan lain sebagainya, ini akan Allah akan berikan pahala untuk kita karena mencontoh Nabi SAW. Nah jadi intinya nih brother ya, amal ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila dua hal. Satu, apabila niatnya memang karena Allah Taala, bukan karena yang lain-lain. Lalu yang kedua caranya harus mengikuti Nabi SAW, bukan cara-cara orang-orang lain, bukan. Nah ini akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi tadi ya. Agama ini bukan hanya sholat saja, tapi ketika bukan hanya sholat saja, puasa saja, tapi ketika kehidupan kita mencontoh, gaya hidup kita mencontoh Nabi SAW, ini agama. Nah jadi semuanya ini ada sunnah-sunnah juga sama. Tadi cara tidur, cara makan Nabi SAW, cara minumnya beliau, cara masuk WC bro nih, ini diajarin dalam Islam nih. Kalau kita mengikuti Nabi SAW, ya, ini dapat pahala. Cara masuk WC, keluar WC, ya. Terus cara buang air kecil, cara buang air besar dan lain sebagainya. Itu ada caranya itu. Ada caranya semua dalam Islam. Nah, ini nanti dihitung pahala juga sama. Gitu. Jadi kalau dalam mudzakarah, maksudnya dalam pesantren kita kan bisa kita pesantren 3 hari itu kayak antum kan kemarin 3 hari kan. Itu ada makan, ada minum, terus ada tidur, ada apa lagi tuh? Ada jima sama istri. Nah itu ada adabnya juga. Jangan main hajar aja tuh kan. Ini kata ulama dikatakan nih ya, orang yang bahasanya menghajar aja tuh. Orang yang mau begituan sama istrinya, kalau dia tidak doa dulu maka setan akan ikutan gitu. Maka yang dari akan menjadi anak-anak nih, kalau misalnya jadi nih akan menjadi anak-anak yang dulu jauh daripada agama. Tapi gitu. Kalau nggak tahu gimana bro? Iya namanya juga nggak tahu. Iya namanya juga nggak tahu kan. Gitu. Nah, maka kan agama ini memang
ngasih tahu kita cara hidup kita dan sebagainya gitu. Nah, jadi antum nih kalau misalkan mau belajar adab-adab ya ayo gitu. Jadi banyak adab itu walaupun hal kecil dapat pahala gitu. Iya. Kayak pakaian gini mengikuti Rasulullah dapat pahala. Oh juga. iya iyalah. Iya kan? Oh. Dalam siapa gitu Nabi Sallallahu Sorry bro, suka ngecek. Aduh. Jadi adab-adabnya ya. Iya. Wah, kita pakai tangan kiri. Minum kan? Iya, ada caranya nih. Ya nggak bro? Emang salah bro minum kanan. Ya kalau adabnya ada namanya adab makan dan minum yang sering kita pelajari gitu. Makanlah dan minumlah dengan tangan kanan karena makan dan minum dengan tangan kiri ini adalah cara setan. Astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi antum ngikutin apa tadi? Cara. Ini kata Rasulullah bukan kata aneh ya, benar nggak? Berarti yang tadi setan kan? Iya, jadi bagusnya ya dengan tangan kanan. Tangan kanan. Gitu. Kecuali antum memang nggak punya tangan yang kiri mungkin ya. Astagfirullah. Gitu. Tangan kanan ya bro ya. Pakai tangan kan. Nah itu bismillah dulu benar. Aneh mau ajarin nih adab-adab makan dan minum. Nah, jadi umumnya orang juga banyak yang nggak paham. Kita juga sama ya bro ya. Dulu kita main hajar aja makan minum nggak pakai bismillah dulu dan sebagainya gitu. Nah jadi yang pertama ini sebelum makan atau sebelum minum diawali kita dengan bismillah. Nah, contoh nih kita mau minum, ambil gelasnya, bismillahirrahmanirrahim, kita minum kayak gini, bismillahirrahmanirrahim. Selesai alhamdulillah. Ini sebaiknya 3 kali. Nah 3 kali itu, udah selesai itu minum. Makan dan minum diawali dengan bismillah dan memakai tangan kanan. Karena yang pakai tangan kiri ini caranya setan. Makan dan minum pakai tangan kiri ini caranya setan. Dan minum dan makanlah kita sambil duduk. Ya. Sambil apa? Sambil duduk. Kita lebih spesifik lagi ya. Ada makan aja dulu. Ada makan. Nih. Baiknya ini makan ini di bawah. Baiknya. Ya. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya Rasulullah SAW ini gara-gara nggak punya meja atau gimana, bukan ya, tapi memang makan di bawah ini sunnah Nabi SAW dan Rasulullah SAW mengatakan saya makan ini sebagaimana seorang hamba gitu, sebagaimana seorang hamba gitu kan, saking apa ya istilahnya, saking hormatnya ini Rasulullah SAW gitu kan sama Allah Taala, saking tawadunya gitu beliau. Nah, jadi makanya beliau di bawah dan caranya ada nih caranya, di mana ya, di sini aja nggak apa-apa ya. Gini di sini ya. Ini caranya gini nih, cara duduknya gini. Nih. Maka di sini ya. Ini disediain dulu nih nampan ya atau piring atau apa, di bawahnya ada supra. Alas, ya kan? Nah, kita makan bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa doanya? Ya umum nih Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nah, kalau mau suap itu kita baca bismillahirrahmanirrahim ya. Sunnahnya ini 3 jari ya. Adapun ada yang mengatakan ulama ini karena memang karena memang ini makanya kurma dan sebagainya, enggak. Pokoknya kita hormat sama Rasulullah SAW karena Rasulullah 3 jari kita amalkan juga itu. Nah kesananya mau 4 jari 5 jari terserah gitu. Lalu makan bismillahirrahmanirrahim lalu makan gitu kan. Ini duduknya kayak gini nih. Duduknya. Gitu ya. Baiknya seperti itu kalau makan di bawah. Nah, terus biasanya ada sunnah baginda Ali kalau tidak salah ya. Sebelumnya kita masukin garam dulu ya. Icip garam. Nah, icip garam dulu gitu. Nah, lalu makan ini ya, boleh ngobrol atau enggak? Kan gitu kan banyak pertanyaan kan. Udah kalau ngomong nggak usah banyak ngomong. Kalau makan nggak usah banyak ngomong, diem aja. Nah, Nabi SAW ini paling suka ini menyelisihi orang-orang Nasrani dan Yahudi. Ya. Jadi kita jangan terlalu ribut seperti orang-orang Yahudi, jangan diam juga terlalu diam seperti orang-orang Nasrani. Jadi kita di tengah-tengahnya, ada ngobrol dan sebagainya. Tapi yang diobrolin ini adalah obrolan agama. Ngobrol bisnis nggak boleh ya? Ya. Kan zaman sekarang ada lunch, makan siang sambil bicarain bisnis, gimana? Ya pokoknya yang paling baik itu agama. Oh. Nah, ngobrolin agama gitu kan, ngobrolin kebesaran Allah, ya kan? Alhamdulillah Allah telah berikan kenikmatan kepada kita.
kita masih enak makan dan sebagainya kan, ngobrolin kebesaran Allah banyak-banyak. Makan nggak apa-apa gitu. Sambil makan nggak apa-apa. Baiknya ini memang dalam satu nampan besar kita makan berjamaah. Gitu. Lalu kita bisa mengambil makanan yang terdekat. Jangan ngambil makanan yang jauh yang ya dagingnya di sana diambil di sana gitu, yang enak-enaknya jangan gitu. Lalu jangan kita melihat suapan orang lain. Oh, nggak boleh. Iya kan, wah gede banget tuh suapannya sampai habis kan, nggak gitu kan. Gitu. Terus ya kita kan ngerasa nikmat tuh dengan makanan-makanan yang kita makan. Kita bersyukur sama Allah Ta'ala dengan kita banyak doa juga, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru gitu. Lalu jangan pernah kita jadi ada sunnah memuji makanan. Jadi jangan pernah kita menghina makanan, mencela makanan, jangan. Sunnahnya memuji makanan. Apabila memang kita tidak suka, ya udah biarin aja gitu. Jangan dicela. Jangan dicela. Dosa itu. Ya nggak boleh mencela makanan gitu. Sunnah Rasulullah seperti itu. Nah, ini nggak enak ya. Atau kita mau makanannya sih enak, tapi yang masaknya ini kayaknya nggak enak gitu. Jangan sampai gitu juga, nanti kan kesini yang masaknya bener nggak? Nah jadi kalau nggak mau nih Rasulullah SAW ya dibiarin aja, nggak dicela, nggak ada atas dihina-hina. Ini kok masakan apa nih kayak gini, nggak gitu. Nah terus belajar kita mensyukuri yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ya apapun itu kan, makanan apapun itu yang penting halal dan thayyib ya, bukan hanya halal tapi juga baik gitu. Terus apa lagi tuh? Apa ya? Jangan udah ya tadi, jangan niup. Mencuci makan, mencuci tangan sebelum makan, ya kan? Cuci tangan dulunya, tuh kan, apalagi di Tapi zaman ini. bukan pakai air kobokan kayak di rumah makan. Baiknya memang dari air mengalir. Air mengalir kita cuci tangan kita, ya dari air mengalir 2 tangan kita, jangan 1 tapi 2 gitu. Kalau kobokan kurang baik berarti. Ya pokoknya sunnahnya seperti itu. Gitu. Ya kalau nggak ada ya nggak masalah, kobokannya tinggal diginiin kan, gitu. Nah terus ini kita yang komplitnya nanti aja ya di masjid ya, kalau misalnya insya Allah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu benar. Allah Subhanahu Wa Taala ya angkat ini wabah, amin, ya kan. Mudah-mudahan kita masih dibuka lagi, kita banyak taklim lagi nanti di sana. Amin. Ini intinya aja nih saya ajarin ya. Nah lalu setelah selesai makan jangan lupa kita doa dengan doa selesai makan. Alhamdulillahilladzi, itu yang umum terkenal ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin gitu. Nah, selesai dia makan gitu. Dan minum tadi ya. Nah, minum tadi ya udah cukup kan yang minum tadi ya. Minum pakai tangan kanan dan sebagainya. Duduk juga. Jangan pernah kita meniup makanan atau minuman yang panas, jangan. Jangan. Sekalipun panas minuman itu kopi. Ya jangan. Jadi disimpan aja dulu sampai dingin. Digeber-geber mah menang. Di kesehatan juga kita tahu kan, di kesehatan juga nggak baik kata. Adalah pokoknya dokter-dokter gitu. Yang makanan ditiup itu nggak bagus. Gitu. Kayak buat anak gitu. Jangan. Dibiarin dingin aja dulu. Dibiarin dingin. Gitu. Maupun makanan panas diingatkan nggak boleh juga. Nggak boleh. Jadi dibiarkan makannya dingin, setelah dingin boleh dimakan. Kan banyak madorotnya kalau kita makan makanan yang panas, merusak gigi, merusak lidah dan sebagainya. Gitu. Itu baru adab makan dan minum. Mudah. Nah, mudah. Tapi kadang-kadang kita suka lupa, benar nggak? Ada makanan, terus kita main makan aja. Ya kan nggak bismillah apa dulu langsung main makan. Gitu. Ini nggak ada pahalanya. Tapi kalau laparnya. Benar. Tapi kalau kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, ini ada nilai pahala gitu. Subhanallah. Jadi tadi gimana? Berapa persen berarti tuh? Udah lumayan ya? Nambah. Persentasenya nambah, bener nggak? Makan 3 kali sehari. Nambah lagi kan? Persentasenya. Iya. 50-50 nggak mungkin berarti. Nggak mungkin kalau misalnya perbandingannya dunia sama agama harus 50-50 itu susah banget gitu. Gitu. Mungkin yang namanya seimbang kayaknya seluruh aspek kehidupan kita ikut cara Nabi, itu yang namanya seimbang kayaknya. Ya, itu udah dianggap agama semua insya Allah. Gitu. Jadi segala sesuatu nih apabila kita mengikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu semuanya bernilai pahala gitu. Allah Ta'ala akan berikan pahala. Contoh nih, kita kerja
Ya, dari rumah kita keluar rumah kerja karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niat karena Allah taala ikhtiar. Ya kan? Adapun yang memberikan rezeki ini udah mutlak di tangan Allah taala. Tapi perintah Allah taala kita juga harus mencari kan? Ya, dari rumah keluar ke rumah kita ini ya kan harus berikhtiar gitu. Nah nanti kita berdagang menggunakan cara Rasulullah SAW juga. Masih ibadah lah. Gitu, nggak nipu-nipu, ya kan, nggak berbohong dan lain sebagainya. Iya, dagang ini susah banget. Ya. Bahkan Nabi SAW ya, sabdakan beliau katakan orang yang berdagang dengan jujur, pedagang-pedagang yang jujur ini, ya nanti kalau meninggal ya ini dibangunkan dengan para nabi, para syuhada dan sebagainya. Pahalanya sangat spesial. Kenapa? Karena sangat jarang sekali ya ditemukan pedagang-pedagang yang jujur gitu. Makanya kan dalam Islam ini Masya Allah keren banget gitu ya, jadi ya Siap amalahnya. kayak kita ini lagi belajar ngamalin sunnah. Berarti langkah-langkah saya bro pengen belajar agama gitu, pengen lebih baik lagi ya. Berarti langkah-langkah tahap dasarnya ya cintai dulu Rasulullahnya, ikuti ajaran Rasulullah, adab-adabnya, udah dapat pahala gitu ya. Ya pasti. Cara hidupnya gitu ya. Ya pasti. Gitu. Ayo kita minum dulu. Bismillah. Pakai tangan kanan sambil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.